Beliau adalah seorang yang pada tahun 2005 sampai 2009 manajer produksi perkebunan PT Alba Banjar. Dari tahun 2010 sampai 2012 peternak kelinci hias. Dari tahun 2013 sampai 2014 peternak puyuh petelur. Dari 2014 sampai 2017 perangkat desa petir hilir. Dan 2017 sampai sekarang CEO Pure Dairy Farm. Luar biasa. Yang beralamat kantornya di Rancawiru RT 3 RW 7 Dusun Pasir Kadu Desa Petir Hilir Kecamatan Barek B. Kita panggil sama-sama Bapak Yuda Yusuf Daniel. Silakan Bapak. Silakan Pak Yuda. Waktu sepenuhnya saya serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga muda Kabupaten Ciamis. Sebenarnya saya mendadak tadi dipanggil sama Ketua KNPI untuk ngobrol di sini. Jadi saya juga tidak menyiapkan sesuatu gitu kan. Tapi secara garis besar karena di samping saya adalah Kang WJ yang merupakan inspirator saya juga, bahwa ketika kita berbicara tentang keberlangsungan sustainability, kita sebagai warga muda memang harus mengambil satu tanggung jawab, responsibility tentang sesuatu yang akan kita lakukan. Jadi terutama kalau bidang saya memang bidang yang sepi ya, jalur yang kita pilih adalah jalur sunyi. Kita mengambil peran di sektor pertanian. Jadi kita berangkat dari beberapa keresahan banyak orang tentang regenerasi, bahwa hari ini yang tertinggal dari pertanian dan kultur pertanian itu adalah generasi yang mungkin sudah usianya 60 ke atas. Jadi kami mengambil responsibility di bidang ini, dan alhamdulillah memang baru berjalan 7 tahun saja. Mungkin kita juga sering kali mengasah gagasan bersama senior kami Kang WJ. Jadi bagaimana kemudian area lingkungan terdekat yang ada di kita itu kita baca potensinya, dan bagaimana kemudian kita memasukkan satu value ke dalam apa yang kita kerjakan, sehingga kemudian kalau kata Mang WJ, meskipun kemudian kita happy dalam melaksanakannya, tapi buatlah sesuatu itu menjadi proven, menjadi matang. Karena sesuatu yang proven, sesuatu yang matang itu biasanya punya nilai tukar yang baik. Kuncinya ada dua. Pertama, profesionalisme. Kedua, integritas. Dan ketika kita sudah memiliki dua hal itu dalam apa yang kita kerjakan, maka itu adalah mata uang yang bisa ditukar di mana saja. Hari ini mungkin kita melihat Sakala Motekar yang kemudian hanya ulin dan kemudian serius dengan ulinnya, dan ulinnya menjadi proven. Dan Kang Denny profesional sebagai tukang ulin, menjalankan profesionalismenya dengan benar, dan integritasnya Kang Denny dijaga sebagai tukang ulin. Maka hari ini kita bisa melihat bahwa nilai tukar Kang Denny begitu besar dan begitu valuable kan gitu. Jadi saya pikir dalam lapangan apapun, dalam bidang apapun, kita generasi muda berkiprah, buatlah itu proven. Dan setelah proven, maka itu menjadi bernilai. Dan dua kata kuncinya, profesionalisme dan integritas. Itu saja, mungkin semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita buka untuk sesi tanya jawab. Di sini ada yang penasaran atau yang ingin ditanyakan langsung kepada Bapak Yuda, silahkan. Boleh, oke. Maju ke depan Pak.
Oke, aku yang turun aja. Nah, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menginginkan sekali Pak, kebetulan mungkin di tiap kecamatan atau di tiap desa juga ada produk-produk yang memang kiranya dapat menjadi salah satu target pertumbuhan ekonomi Pak. Nah, salah satunya di Kecamatan Sukamantri Pak ada produksi kopi Pak. Nah, tetapi ada sedikit kendala mungkin Pak. Terkadang bingung, kemana ya ngical teh gitunya Pak. Nah, gitu. Mungkin dalam hal ini Pak, kiranya dengan momen seperti ini kami sangat berharap untuk semua kecamatan di lingkup Kabupaten Ciamis mungkin orang-orang yang mungkin punya kapasitas di Kabupaten Ciamis atau dinas-dinas terkait dapat memfasilitasi kami dalam hal mungkin pemasaran produk gitu Pak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab oleh salah satu narasumber atau langsung sama Pak Yuda? Dalam hal ini saya mungkin hanya ngasih advice lah ya, karena yang mungkin disampaikan Bapak mungkin nanti dijawab oleh yang berwenang. Tapi karena kita juga berangkat dari unit produksi yang memang kita di peternakan kambing perah Pak, Pure Fresh Dairy Farm sejak 2017 kita start mengelola kambing perah 6 ekor. Dan alhamdulillah dalam 7 tahun ini kita alhamdulillah berkembang. Mungkin populasi hari ini baru di sekitar 250-an. Jadi kita membawa sesuatu di Kabupaten Ciamis ini yang memang asing. Orang dulu jangankan beli susu kambing Pak, Bu, dikasih pun orang bergidik. Tapi bagaimana kemudian kita melakukan edukasi dan melakukan networking? Ya salah satunya mungkin dengan event seperti ini adalah apa yang kemudian kita sudah punya sesuatu yang berupa terus ya kita pamerkan kan gitu. Kita network dengan berbagai hal yang mungkin di sini nanti Bapak bisa koordinasi dengan dinas terkait dan lain sebagainya sehingga arahannya jelas. Tapi paling tidak bagaimana kemudian produk yang kita hasilkan itu punya nilai tambah. Artinya kan kalau sesuatu yang biasanya kan orang tidak lagi kan gitu. Ketika ngomong susu kambing orang dulu bergidik, tapi bagaimana kemudian ketika kita memperlihatkan bagaimana rantai proses dari mulai kambing itu dirawat, bagaimana kemudian kita kalau kata Pak Denny tadi ada suaminya ternak katanya kan gitu. Jadi bagaimana kita memperlakukan ternak itu dengan kebinatangan kan gitu. Ada sehingga kemudian itu menjadi satu nilai dan itu menjadi menarik kan gitu. Meskipun yang namanya kambing dari dulu dari zaman kakek buyut kita ada kan gitu. Tapi apa yang kemudian membedakan karena kita anak muda terus kita bergelut di dunia kambing, apa bedanya kan gitu, nilai apa yang kemudian kita bawa dan kita install ke peternakan yang kita uruskan gitu, sehingga kemudian itu punya visual yang berbeda dan kita punya atensi dari orang kan gitu, sehingga kemudian itu menciptakan nilai dan nilai itu yang kemudian kita tukar. Mungkin Bapak lebih komprehensif memahami tentang bagaimana kopi dan lain sebagainya kan gitu. Ya tentu saja tinggal bagaimana kalau kita sudah punya produk yang berupa networkingnya kan gitu. Ya mungkin di arena ini, di event ini tempatnya kan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kenalkan nama lain sih pendek. Sesuai dengan tema kali ini yaitu pemuda Ciamis yang sustainability atau yang berkelanjutan. Nah, saya memiliki pertanyaan
sebagai seorang pemuda Indonesia di zaman modern seperti saat sekarang, sudah jarang konsep sustainability atau berkelanjutan terterap di berbagai sektor seperti Kang Yuda tadi ceritakan di berbagai sektor pertanian, peternakan itu mungkin sudah kelihatan ya di sawah-sawah sekarang masih pada bapak-bapak, ibu-ibu atau masih kakek-kakek. Nah, apakah sebagai seorang pemuda cukup dengan memiliki peran di berbagai sektor disesuaikan dengan perkembangan zaman? Misalnya karena kita pemuda dan di zaman yang modern seperti saat ini, kita membantu dengan perkembangan teknologi maupun itu dari berupa mesin atau mungkin kemajuan dari bahan pangan atau pupuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar satu sesi dulu ya dengan Muhammad Haki. Itu mungkin akan langsung dijawab oleh Kang Yuda. Kami silakan. Siap, Kang Muhammad. Jadi betul bahwa memang bagaimana kemudian kata Kang Denny tadi, kita yang pertama dulu itu kan tertarik. Apa yang kemudian menarik kita harus melakukan itu kan gitu. Kan ketika kita berbicara pertanian, sektor pertanian itu kan hari ini dalam benak kita selalu, dalam pikiran kita pasti terbelakang, uneducated kan gitu. Terus kotor kan gitu. Nah, bagaimana kemudian kita dari sisi yang lain mungkin bisa masuk kan gitu. Salah satunya mungkin dengan mekanisasi. Bagaimana apa yang dilakukan orang tua kita dengan pola yang tradisional yang kemudian itu tidak cukup menarik, kita buat menarik. Jadi kalau misalnya sekarang anak muda dengan teknologi AI misalnya, bagaimana kemudian selalu kita ketika berproduksi itu ujung-ujungnya kan di pasar. Nah, di era saat ini bagaimana kemudian kita bisa masuk di sektor pertanian dengan membuat nilai tambah. Artinya kan bagaimana produk yang dihasilkan oleh kawan-kawan yang berjibaku di lapangan, di lahan, itu hasil produknya kita buat menjadi sesuatu yang bahan jadi, kita olah jadi dari singkong menjadi sesuatu kan gitu. Setelah itu kita akan buat packagingnya menarik. Terus bagaimana kemudian diketahui banyak orang, disukai banyak orang, dipilih dan dibeli kan gitu. Artinya ada rantai yang kemudian bisa kita lakukan, yaitu bridging, menjembatani di para pelaku ini dengan kemampuan kita, skill kita di bidang teknologi informasi misalnya kan gitu. Artinya jangkauan dari seorang petani di Ciamis yang kemudian itu biasanya dibawa ke bakul, bakul dibawa ke pasar, pasar ini kan rantainya sangat panjang. Nah, bagaimana kemudian dengan teknologi itu bisa mempermudah kontak kan gitu. Tapi sebenarnya pada akhirnya setinggi apapun teknologi itu bukan determinasi, bukan tujuan, tidak menggantikan kan gitu. Artinya setinggi apapun teknologinya, nasi itu tetap tidak bisa di print out, tidak bisa kemudian dihasilkan dari mesin cetak. Artinya tetap harus ada yang mengambil responsibility melakukan itu, tapi dengan cara yang lebih elegan, yang membuat kita proud untuk melakukan hal itu kan gitu. Artinya dengan keilmuan tentu saja kita bisa melakukan hal itu. Mungkin mudah-mudahan tidak puas, nanti mencari lebih jauh lagi informasinya. Terima kasih. Oke, gimana? Oke, ada satu lagi, kasih satu kesempatan lagi, ada seorang yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Permana dari Ujung Ciamis Selatan, Banjaranyar. Sektor pertanian di Kecamatan Banjaranyar itu luar biasa.
berbagai macam tanahnya subur. Bagaimana pemuda di desa supaya cinta dan mengembangkan potensi yang ada dan tidak ke gadget, HP, main slot, dan lain sebagainya, supaya pemikiran berkembang atau seperti ada pemahaman atau suatu terobosan-terobosan baru untuk pemuda Ciamis gitu. Bagaimana arahan dan solusi petunjuk-petunjuk daripada narasumber kali ini untuk bisa ada perubahan untuk pemuda-pemuda yang ada di Ciamis. Jadi kalau Mang Denny dia lebih kompeten karena pendidik lah ya. Kalau saya sih lebih mungkin di kita saat ini yang mulai hilang di kultur masyarakat kita yang sebenarnya itu dari dulu sudah ada. Ya mungkin ada dua hal yang bagi kita penting. Jadi ada conversation dan conservation. Bincang-bincang dan menjaga merawat nilai. Jadi kalau tadi Mang Denny menjelaskan banyak hal tentang bagaimana kemudian kumpul-kumpul persentuhan-persentuhan yang kemudian itu kita harus membicarakan sesuatu. Jadi apapun masalah itu pertama kali itu kita harus bicarakan. Kita harus melakukan conversation, percakapan-percakapan di dimanapun lingkung kita, circle kita. Nah, terus conservation, mengkonservasi, merawat, menjaga nilai-nilai yang kemudian relevan. Jadi kan Mang Denny ngajarkeun tata kelola lingkungan, bagaimana aya ternak, aya naon, lain ahli ternak, tapi Mang Denny ngajodokeun peserta belajar ke ahli ternak kan gitu. Artinya kan Mang Denny mengkonservasi bidang-bidang apa saja yang kemudian dalam network kita yang kita perlukan, sehingga nanti ketika peserta didik memerlukan ini, linkage kita ada, circle kita ada yang di bidang itu gitu kan. Jadi bagaimana conversation dan conservation, mengkonservasi dan membicarakan, membincangkan setiap hal. Jadi terus semakin mengerucut dan semakin jelas tujuannya apa kan gitu. Dan kemudian terekstrak menjadi satu jawaban gitu kan dari Sekolah Motekar. Kalau dilihat hari ini mungkin seperti mercusuar, tapi kalau kita melihat 10 tahun ke belakang itu kan hanya omon-omon gitu kan. Dari satu komunitas di komunitas, Mang Denny udah malang melintang kemana-mana, berkomunitas di komunitas-komunitas yang lain, sampai kemudian memutuskan diri untuk mengekstraksi Cibunar gitu loh. Sampai akhirnya hari ini menjadi penguasa Cibunar gitu. Dan value-nya di Cibunar gitu kan, menjadi Motekar. Ya mungkin itu saja lah. Mudah-mudahan tidak puas dan terus nanti diekstraksi lagi lebih dalam lagi. Terima kasih. Syarasehan yang kali ini sangat luar biasa. Terima kasih banyak Bapak-Bapak narasumber untuk waktunya yang kurang lebih 1 jam telah membersamai dan juga merupakan banyak pengalaman untuk kita semua dan sangat bermanfaat. Acara ini diselenggarakan oleh Disputpora Kabupaten Ciamis dan mudah-mudahan kedepannya hal-hal yang menjadi kekurangan akan dievaluasi dan mengadakan perbaikan serta penyempurnaan. Tinggal bagaimana peran para pemuda dituntut untuk berupaya melakukan ikhtiar terbaik sesuai dengan tema Pemuda Ciamis, Pilar Pembangunan Berkelanjutan. Mungkin demikianlah acara yang dapat kami selenggarakan pada malam hari ini. Sekali lagi kami haturkan beribu-ribu terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia kepada kita. Akhirul kalam, saya Amelia mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.